Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 153. Tinju yang mematikan. Di pegunungan hitam di kedalaman alam rahasia misteri yang membentang sejauh ratusan mil, ada lebih dari 50 kultivator seni bela diri yang berkumpul di tempat ini. Di antara para kultivator seni bela diri ini, kebanyakan di antaranya adalah pemuda dan pemudi. Sangat sedikit kultivator seni bela diri yang memiliki basis kultivasi di atas level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, dan jikalau ada, mereka adalah ahli bela diri unggul yang merupakan utusan dari berbagai sekte. Sudah lebih dari sebulan alam rahasia misteri dibuka. Hampir semua orang yang menjelajahi alam rahasia misteri memulainya dari bagian terluar dan berjalan menuju bagian dalam alam rahasia yang senyap dan gelap ini. Pada saat ini, hampir semua orang berkumpul di tempat ini karena ada cahaya demi cahaya yang berasal dari formasi terlihat dari arah depan. Setiap cahaya formasi itu terlihat seperti berbentuk mangkuk terbalik yang membuat tanah sejauh ratusan meter di sekitarnya tersegel. Keadaan di dalam sana bisa samar-samar terlihat melalui cahaya formasi itu. Beberapa formasi itu berisikan ladang obat di dalamnya dengan berbagai macam tumbuhan ramuan spiritual yang tumbuh di sana. Ada juga formasi yang berisi tumpukan batu energi yin dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada juga formasi yang berisi senjata atau bahan. Singkatnya, setiap formasi yang berada di sini berisikan harta karun yang sangat berharga di dalamnya. Apakah hanya ini orang-orangnya? Tao Zuojun, tuan muda dari Istana Ungu, melihat sekitarnya sambil tersenyum sinis dan berkata, padahal keluarga kerajaan Fan yang mengontrol pembukaan alam rahasia misteri, tetapi malah tidak ada seorang pun dari mereka yang datang ke sini. Apa mereka semua sudah meninggal? Seharusnya tidak. Keluarga kerajaan Fan telah mengirim 2 ahli bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi kali ini. Ditambah dengan sejumlah trik tersembunyi, mustahil tidak ada satupun orang yang tersisa, ujar seorang pria tua berjanggut putih yang berada di belakang Tao Zuojun dengan suara rendah. Apa tetua Duan yakin bisa memecahkan formasi di sini? Tao Zuojun menoleh untuk melihat pria tua berjanggut putih itu. Aku baru saja melihatnya, semua formasi di sini adalah formasi tingkat kelima, tetapi semuanya adalah formasi kuno. Meskipun aku punya kemampuan penyihir formasi tingkat kelima, formasi itu juga terlalu sulit untuk dipecahkan, kata tetua Duan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, kalau kamu memberi aku waktu, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari formasi kuno ini. Selama kita bisa menguasai teknik dan prinsip formasi ini, kita pun bisa mengambil semua harta karun yang berada dalam formasi ini, lanjut tetua Duan dengan mata yang berbinar-binar. Boom, boom, boom. Pada saat ini, terdengar serangkaian gemuruh yang terus bergema. Terlihat beberapa kultivator seni bela diri dari berbagai sekte bergabung untuk bersama-sama menyerang tirai formasi yang bercahaya itu. Dengan gabungan serangan dari belasan ahli bela diri tingkatan pemurnian ilahi, meskipun itu adalah formasi kuno tingkat kelima, formasi itu juga tidak dapat bertahan lama dan rusak. Begitu tirai formasi yang bercahaya itu terbuka, semua orang langsung berbondong-bondong maju untuk merebut harta karun yang ada di dalamnya. Isi dari formasi tingkat kelima ini adalah sepetak ladang obat. Ramuan spiritual tingkat keempat adalah ramuan spiritual dengan tingkat terendah yang ada di dalam sana. Di tempat itu juga terdapat banyak ramuan spiritual tingkat kelima dan beberapa ramuan spiritual tingkat keenam yang jumlahnya sangat sedikit. Seorang gadis cantik yang mengenakan gaun panjang berwarna putih berhasil merebut sebuah ramuan spiritual tingkat ke-6 di tengah kekacauan itu dan dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia tidak kuasa menahan dirinya dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Susue, serahkan barang yang kamu simpan. Terdengar sebuah suara yang dingin memanggil wanita itu. Orang yang berteriak itu adalah seorang pemuda yang mengenakan baju hijau. Paman Zengqi, apa maksudmu? Seorang pemuda berbaju putih berjalan ke hadapan Susue untuk melindunginya dan langsung berkonfrontasi dengan Paman Zengqi. Maksud kata-kataku sudah sangat jelas. Sieyong, kalau kamu bijaksana, sebaiknya kamu meminta Susue untuk menyerahkan barang itu, teriak Paman Zengqi dengan tidak sabar. Total ada 10 orang dari 13 kabupaten. Selain Luo Xiu, ada 7 dari 9 orang itu yang telah tiba di sini. Sieyong dan Susue membentuk satu kelompok, sementara 5 orang lainnya membentuk sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Paman Zengqi. Di antara 13 kabupaten, Sekte Pedang Hijau adalah sekte dengan kekuatan nomor 1, sedangkan Paman Zengqi adalah jenius dari Sekte Pedang Hijau. Itulah sebabnya dia memiliki daya tarik yang cukup besar.
Memangnya kenapa kalau dia tidak menyerahkannya? Xie Yong mencibir. Kalau begitu, matilah. Paman Zengqi tersenyum dingin dan menebaskan pedang yang ada di tangannya. Cahaya pedang berwarna biru kehijauan yang terlihat mengerikan itu langsung menyelimuti Xie Yong dan Susue. Pada saat yang sama, 4 orang di belakangnya juga satu persatu langsung menyerang. Xie Yong berteriak dengan marah dan melemparkan sebuah tombak yang muncul di tangannya. Vital sejati yang dingin meledak keluar dan suhu di sekitar tiba-tiba turun drastis. Xie Yong adalah seorang jenius peringkat kuning tinggi yang diakui oleh Serikat Berburu. Basis kultivasinya berada di level keempat tingkatan pemurnian ilahi dan bahkan bisa langsung mencoba masuk ke level kelima tingkatan pemurnian ilahi. Namun, lawannya ada 5 orang. Jadi, situasinya tentu saja tidak menguntungkan bagi Xie Yong. Sret, pakaian di tubuhnya robek dan bekas darah terlihat dari celah robekan tersebut. Hati Xie Yong tersentak dan dia buru-buru menarik Susue untuk melangkah mundur bersama-sama. Beraninya kamu menindas mereka, apa kamu pikir tidak ada orang lagi di Serikat Berburu? Pada saat ini, dengkusan dingin terdengar. Seorang pria dan seorang wanita berjalan mendekati mereka. Keduanya terlihat mengenakan lencana berburu. Kedua orang ini adalah Zhang Tianxiu dan Laina. Ketika Luo Xiu tiba di kota bagian Tanah Langit, Xie Yong sudah tiba di sana sejak awal dan bertemu dengan Zhang Tianxiu dan Laina. Kemudian, ketika Luo Xiu tiba, Xie Yong sudah pergi ke Akademi Kerajaan sehingga keduanya pun tidak sempat bertemu. Sebagai anggota berbakat dari markas utama Serikat Berburu di negara bagian Tanah Langit, kemampuan Zhang Tianxiu dan Laina jauh lebih kuat daripada Xie Yong. Oleh karena itu, ketika Paman Zengqi melihat sosok kedua orang ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia terlihat agak takut. Jika 5 lawan 2, Zengqi sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Xie Yong dan Susue. Namun, dengan adanya Zhang Tianxiu dan Laina, mereka pasti akan kalah. Xie Yong, kalau kamu ingin bantuan kami, serahkan cincin penyimpanan milikmu dan wanita di belakangmu sebagai imbalan, kata Zhang Tianxiu sambil menatap Xie Yong. Apa? Mendengar hal ini, ekspresi wajah Xie Yong berubah. Awalnya, Xie Yong berpikir bahwa mereka berdua datang ke sini untuk membantunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka justru datang untuk memanfaatkan situasi ini. Kita sama-sama berasal dari Serikat Berburu. Bukankah agak keterlaluan kamu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti ini, kata Xie Yong seraya mengerutkan alisnya. Keterlaluan, Zhang Tianxiu tersenyum dingin dan lanjut berkata, semua orang di dunia selalu bertindak mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Kenapa aku harus membantumu kalau itu tidak ada untungnya bagiku? Sambil berbicara, Zhang Tianxiu melirik Paman Zengqi. Kemudian, dia lanjut berkata, tanpa bantuanku dan Laina, kamu tidak akan bisa menghentikan mereka berlima. Wajah Xie Yong berubah menjadi murung. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Zhang Tianxiu adalah kenyataan. Tetapi ini adalah harta karun yang telah mati-matian diperjuangkan olehnya dan Susue. Lagi pula, Xie Yong juga tidak ingin menyerahkan barang berharga ini begitu saja. Hehe, di dunia ini memang ada berbagai jenis orang, ya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa di udara. Xie Yong, Zhang Tianxiu, Zengqi, dan lainnya melihat ke arah datangnya suara. Mereka melihat ada sepasang sosok yang melayang di udara. Salah satunya adalah pemuda berjubah hitam, sedangkan yang satunya lagi adalah gadis muda bergaun putih. Ketika melihat pemuda berjubah hitam, mereka bertiga terlihat kaget dan sama-sama berseru, Luo Xiu. Kemudian, Zhang Tianxiu dan Laina memperhatikan bahwa gadis muda di samping Luo Xiu adalah Bi Qiansui, seorang jenius dari markas utama Serikat Berburu seperti mereka. Siapapun bisa mendengarkan bahwa kata-kata Luo Xiu barusan penuh dengan ejekan terhadap Zhang Tianxiu dan Laina yang sama-sama berasal dari Serikat Berburu. Luo Xiu, masalah kami tidak ada hubungannya denganmu, kata Zhang Tianxiu sambil mengerutkan alisnya. Urusanku juga tidak ada hubungannya denganmu. Luo Xiu membalas dengan sindiran. Luo Xiu bukan sengaja ingin mencari masalah dengan Zhang Tianxiu. Meskipun Zhang Tianxiu dan Laina menjauhkan diri mereka dari Luo Xiu di depan Akademi Kerajaan dengan egois, Luo Xiu sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, Luo Xiu tidak tahan ketika melihat kedua orang ini tidak menolong dan bahkan berniat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kepada sesama anggota dari Serikat Berburu. Terutama Paman Zengqi, dia bahkan berani menginginkan Yan Shiruo. Berhubung Luo Xiu telah bertemu dengan Zengqi, dia pun tidak berencana membiarkan Zengqi keluar dari alam rahasia misteri hidup-hidup. Roh Samsara pernah mengatakan bahwa Yan Shiruo adalah obsesi yang tidak dapat dilupakan oleh Luo Xiu dalam 100 reinkarnasi yang dijalaninya. Meskipun hubungan antara Luo Xiu dan Yan Shiruo belum berkembang menjadi hubungan yang sangat intim sekarang, Luo Xiu secara naluriah ingin membunuh siapapun yang berniat buruk terhadap Yan Shiruo. Tidak ada yang benar ataupun salah dalam masalah perasaan. Terlebih lagi, yang dilatih oleh seorang kultivator seni bela diri adalah tubuh dan hati mereka.
Luo Xiu melihat ke arah Paman Zengqi dan ingin bertanya, apa kamu cari mati? Apa yang ingin kamu lakukan? Paman Zengqi bisa merasakan niat membunuh dari Luo Xiu dan wajahnya terlihat was-was. Paman Zengqi juga sangat membenci Luo Xiu. Yan Siruo adalah wanita yang disukainya, tetapi di putaran pertama kompetisi, Luo Xiu telah mengacaukan rencananya untuk mendekati Yan Siruo. Saat ini, ketika Zengqi ingin melawan Xie Yong dan Susue, orang ini tiba-tiba ikut campur lagi. Jadi, bagaimana mungkin Paman Zengqi tidak marah? Aku cuma tidak suka denganmu, sahut Luo Xiu sambil tersenyum acuh tak acuh. Kamu, hati Paman Zengqi terbakar api amarah. Dia mencabut pedang dan memegangnya, lalu bergumam, aku punya 2 jimat mantra. Penyerang tingkat kelima, sehebat apapun Luo Xiu, aku pasti bisa membunuhnya. Masih terlalu cepat bagimu untuk menghunus pedang di hadapanku. Luo Xiu mencibir. Sosoknya terlihat bergerak memelesat ke depan dan melayangkan tinjunya ke arah Paman Zengqi. Setelah basis kultivasinya mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, vital sejati Luo Xiu menjadi makin kuat dan bertenaga. Dengan satu tinjuan dari Luo Xiu, niat membunuh yang mengerikan dan tak tertandingi langsung menyeruak. Kekuatan Luo Xiu yang penuh dominasi pun dapat dirasakan. Kekuatan satu serangannya saat ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan gabungan seluruh orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tahun lalu. Luo Xiu melepaskan kesadaran bela diri pedang miliknya. Indra spiritual berbentuk pedang hitam masuk ke lautan jiwa Paman Zengqi. Semua orang hanya melihat kilatan bayangan pedang hitam dan Paman Zengqi sudah terlihat memegangi kepalanya sambil berteriak histeris. Kemudian, Luo Xiu melayangkan tinjunya, tetapi Paman Zengqi tidak terlihat melawan sama sekali. Paman Zengqi langsung terpental keluar dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Paman Zengqi mendarat setelah terpental lebih dari 10 meter. Tubuhnya tampak menggelepar 2 kali dan dia langsung meninggal di tempat. Lautan jiwa spiritual milik Zengqi hancur diserang oleh indera spiritual berbentuk pedang milik Luo Xiu yang setara dengan kekuatan Raja Bela Diri. Kalaupun Zengqi tidak menerima pukulan terakhir dari Luo Xiu itu pun, dia pasti akan mati juga. Luo Xiu meraih tangannya dan cincin penyimpanan milik Paman Zengqi jatuh ke tangannya. Ada banyak barang berharga di dalamnya termasuk ramuan spiritual dan berbagai bahan ramuan. Hal yang membuat Luo Xiu paling terkejut adalah bahkan ada setetes mata air rohin di dalam cincin penyimpanan milik Zengqi. Meskipun setetes mata air rohin tidak termasuk banyak, hal ini menandakan bahwa pasti ada orang lain dalam alam rahasia misteri ini juga yang memiliki mata air rohin. Tidak peduli apakah Luo Xiu akan merebutnya dari tangan orang lain atau mencarinya sendiri, dia seharusnya dapat mengumpulkan cukup mata air rohin untuk dapat membuat pil jiwa yin yang. Hanya dalam waktu sekejap, bahkan sebelum orang-orang di sekitar sempat bereaksi, Paman Zengqi sudah meninggal. Kejadian ini membuat semua orang yang berada di sana tidak kuasa menahan diri mereka dan tercengang. Beberapa guru ahli bela diri dari level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi memandang Luo Xiu dengan takjub. Ketika Luo Xiu melancarkan serangannya, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi Luo Xiu berada di level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, tetapi dia ternyata bisa membuat indera spiritualnya memadat menyerupai bentuk pedang. Orang awam mungkin tidak akan mengenali bayangan pedang hitam yang membuat Paman Zengqi memegang kepalanya dan berteriak histeris, tetapi mereka yang dapat mengenalinya, tahu apa artinya benda itu. Transformasi indera spiritual adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli bela diri setingkat Raja Bela Diri. Melihat Luo Xiu membunuh Paman Zengqi hanya dengan satu tinjuan, Xie Yong dan Susue datang untuk berterima kasih padanya dan berkata, "Terima kasih, sobat. Kalau bukan karena dirimu, aku dan Susue pasti sudah." Saat Luo Xiu memperhatikan gerakan intim di antara keduanya, dia tidak kuasa untuk mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu dan Susue." Melihat ekspresi Luo Xiu yang tersenyum, Xie Yong menjadi malu dan Susue bahkan terlihat lebih malu lagi. Sebelum memasuki alam rahasia misteri, mereka berdua jarang berinteraksi dan bisa dianggap hanya sekadar kenalan saja. Namun, setelah memasuki alam rahasia, keduanya kebetulan bertemu. Setelah melalui banyak rintangan berbahaya bersama-sama, mereka pun memutuskan untuk menjadi pasangan seumur hidup. Selamat untuk kalian, kultivator seni bela diri adalah jalan yang penuh kesepian. Jika ada pasangan yang bisa menemanimu di jalan ini, hidup juga tidak akan menjadi begitu sepi. Melihat sekelilingnya, Luo Xiu menyadari bahwa setelah Paman Zengqi mati terkena tinjuannya, keempat orang yang mengikuti Paman Zengqi itu pun telah melarikan diri semuanya. Luo Xiu telah menyadarinya, tetapi dia tidak membunuh orang-orang itu. Sementara itu, Zhang Tianxiu dan Laina mundur ke kejauhan dengan raut wajah gelisah. Kenapa orang ini bisa berkultivasi begitu cepat? Ekspresi wajah Zhang Tianxiu menjadi sangat tidak enak dilihat. Dia menyesal karena tidak ikut memihak Luo Xiu melawan orang-orang dari Istana Ungu seperti Bi Qiansui saat berada di depan gerbang Akademi Kerajaan tadi. Hanya dalam waktu sebulan setelah memasuki alam rahasia misteri,
Luo Xiu telah berhasil meningkatkan kultivasinya dari level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi menjadi level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Bi Qiansui juga telah berhasil meningkatkan kultivasinya dari level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi ke level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Jelas sekali bahwa mereka pasti telah mendapatkan sejumlah besar sumber daya yang berharga untuk dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan begitu cepat. Jika dirinya dan Laina bergabung dengan Luo Xiu, mereka pasti bisa mendapatkan sejumlah barang yang dapat meningkatkan basis kultivasi mereka. Laina juga terlihat sedikit menyesal. Kesempatan telah lewat begitu saja karena pilihan mereka untuk melangkah mundur saat itu.